Direktur utama, kami sudah menemukannya. Direktur utama, kami sudah menemukannya. Menemukannya. Direktur utama. Ada apa? Ada apa? Kenapa heboh begini? Kakak, Tuan Direktur utama, kami sudah menemukannya. Kau bilang menemukan apa? Direktur utama, kakakmu, Tina Santoso, kami sudah menemukannya. Benarkah? Belakangan grup sedang mengurangi skala dan menata internal. Saat kami menghitung staf pabrik bata, kami menemukan ada seorang karyawan memiliki nama sama dengan kakak anda. Usianya juga sama. Setelah diselidiki, dia memang kakak anda, Tina Santoso. Kak, sudah 30 tahun. Akhirnya aku menemukan. Bukan mobil. Baik. Indah, menurutmu aku pergi temui kakakku begini? Boleh? Gimana kalau saat ini kau temui kakakmu, kau jangan bilang dulu identitasmu. Apa maksudmu? Coba pikir, kau sudah hilang 30 tahun. Kalau kakakmu dan keluarganya tahu kalau kamu kaya sekarang, gimana kamu bisa tahu sikap tulus mereka? Direktur utama, di depan ini adalah pabrik bata kecil milik grup. Kakak anda bekerja di sana. Kalian pulanglah dulu. Antar sampai sini saja. Direktur utama, jika ada apa-apa, harus telepon saya. Kak. Kak. Nah, mau cari siapa? Kak. Ini aku. Ini aku. Kamu. Rizky. Ini aku. Aku Rizky, Kak. Rizky! Kak. Ayo, Rizky, makan. Kak. Kak, apa kakak selalu sendirian? Jangan bahas kakak. Ceritakan beberapa tahun ini. Bagaimana hidupmu? Kak, setelah aku terpisah dari kakak, aku terus mengembara. Setelah tahu kabarmu, aku langsung mencarimu. Kak, mulai sekarang, aku ikut kakak. Kak, kakak, mau kemana? Kakak keluar sebentar. Rizky! 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 Rizky, bangun. Beres. Ikut kakak ke pabrik bata. Pabrik bata? Kakak memang tidak hebat, tapi kakak janji, selama kakak bisa makan, kamu takkan kelaparan. Ayo. Oke. Eyo. Kakak sudah carikan kerja. Nanti saat kerja, jangan pandang sana-sini. Kerja? Kak, tak perlu wawancara. Bisa langsung kerja. Pabrik bata ini Tak perlu wawancara. Cuma butuh IMEI. Manajer Yusuf, ini adikku, Rizky. Semalam sudah ku bilang, biar dia kerja di sini. Dua ekor. Bawa dia ke Tungku 8. Kerjanya ringan, kerja yang baik. Baik. Makasih, manajer. Ayo. Makasih, manajer. Satu ikan isi 1,000. 2 ikan jadi 2,000. Lebih banyak dari yang lain. 2,000 untuk adiknya dapat kerja yang lebih ringan. Tina ini sangat sayang pada adiknya. beraninya kalian. Alamak!
Bukan. Aku bilang di sini nggak perlu wawancara, nggak perlu cek kesehatan, langsung bisa kerja. Ternyata kalian main macam ini. Tina, apa maksud adikmu? Mau kerja atau enggak? Bukan, manajer Yusuf. Adikku bukan itu maksudnya. Ha! Sudahlah. Ikan ini cepat bawa pulang. Aku tak berani terima. Beraninya kalian terima suap. Rizky. Kakak, kamu tahu nggak? Kerjaan di pabrik ini banyak yang incar. Di desa terpencil ini cuma di sini. Manajer Yusuf, adikku baru pulang dari luar. Dia belum ngerti. Jangan diambil hati ya. Manajer Yusuf kerja keras. Aku belikan ikan, bukannya wajar. Manajer Yusuf, ikan hari ini harus diterima. Ngapain sih? Kamu maksa aku terima. Malah senyum-senyum ya? Aku bisa apa? Begini manajer Yusuf, ikan hari ini terimalah. Kami tak ganggu lagi. Tunggu! Tetap ditaruh di sini. Aku tak sentuh sedikit pun. Tak sentuh sedikit pun. Aku, Cepat bawa pulang. Cepat. ikan ini aku bawa pulang. Aku tak ada cara lain. Aku bilang pergi. Tak dengar ya? Pagi-pagi begini, ribut apa? Pak Arif, sudah datang. Mari. Gimana hari ini? Baik semua. Cuma Pak Arif, sudah datang. Aku ingin adikku kerja di pabrik. Tak dengar kau punya adik. Baru pulang dari mana? Pak Arif, dia adik kandungku. Kami terpisah sejak kecil. Warga sekitar tahu. Dia sama denganku, orang yang malang. Yusuf, sudah kubilang berapa kali. Warga sekitar ini semua keluarga. Kita semua bantu yang bisa. Kenapa suruh orang pergi? Bukan Pak Arif, bukan salah manajer Yusuf. Pak Arif, terima ikan ini. Adikku, Kau simpan saja. Jangan. Kakak Tina, ikan ini kau simpan. Simpanlah. Dulu, 2 ikan ini sudah cukup. Tapi sekarang harus 3. Tiga. Benar juga. Kalian beruntung. Ayo, semuanya, kumpul. Kawan-kawan, kumpul semua. Pak Arif mau bicara. Kumpul, dengar baik-baik. Hari ini ada kabar baik. Pabrik kita dilihat oleh atasan. Grup akan investasi ke pabrik kita untuk perbesar produksi. Artinya, nanti kalian semua pendapatannya akan makin banyak. Paman, benarkah? Tentu saja. Kawan-kawan, kalian punya keluarga atau teman yang mau masuk pabrik kita? Cepat, ajak mereka masuk. Cepat ke pabrik Bata Harmoni. Cek mendadak. Direktur utama mengirim pesan pabrik Bata Harmoni. Berapa lama ke sana tercepat? Pabrik Bata Harmoni di pegunungan. Jaraknya lebih dari 4.000 km. Setelah penerbangan langsung, lalu naik kendaraan dan jalan kaki. Kurang lebih sehari setengah. Siapkan helikopter. Cepatlah ke sana. Baik. Pendapatan ini akan makin banyak. Jadi, pabrik kita, aturan karyawannya harus ditingkatkan, kan? Ya? Aku ambil 3 ikan ini, wajar kan? Wajar, kan? Wajar. 3 ikan, itu 3 juta rupiah. Aturan ini, kamu yang buat. Hei, Rizky, ngomong apa sih? Ini kepala pabrik kita. Pak Arif, adikku baru pulang dari luar. Dia tak tahu aturannya. Jangan diambil hati ya. Pabrik kita dipilih grup. Itu hal baik. Harus naik. Benar kan rekan? Harus naik. Pak Arif, apa boleh? Gajiku kan belum dibayar 6 bulan. Ada 1,8 juta. Ditambah 2 ikan ini. Bagaimana? Apa? 6 bulan gajimu tak dibayar? Rizky. Kakak Tina, kamu mau rusak aturan? Tidak. Pabrik kita, aturan kerja kita selalu pakai ikan. Ikan itu ikan, gaji itu gaji. Kalau kamu main-main, saya juga main-main. Pabrik ini gimana saya mengelolanya? Pak Arif, kalau tak bisa dipotong, kalau Anda bayar gaji 6 bulan saya dulu.
uang perawatan kakiku, uang berobat, semua sudah ditukar untuk jatah. Kalau Anda masih menyuruhku menambah seekor ikan, aku benar-benar tidak sanggup. Itu sudah setengah tahun gaji tidak dibayar. Kepala pabrik, gajiku 6 bulan belum dibayar. Di rumah sudah tidak ada uang untuk beli obat. Ibuku sudah 6 bulan tidak minum obat. Kumohon. Aduh, saudara. Cepat bangun, cepat. Aku kenal kamu, Fajar dari Desa Selatan. Kesulitanmu sudah diketahui pabrik. Pabrik itu pasti untuk kamu. Yusuf, bawa dia dan urus. Urus dia. Oh, baik-baik. Biar aku yang urus. Kalian ngapain? Kak, Mau uang ya? Habisi dia. Mau uang ya? Berani main tangan ya? Sana, sudah. Cukup. Kamu pikir cuma kamu yang dah punya uang? Kantongku lebih kosong dari wajahmu. Sudah. Lihat, kau memukulnya. Ayo, bangun. Gimana bro? Tak apa. Kalian kerja di pabrik kita, membayar gaji kalian, itu kan wajar kan? Kawan-kawan, atasan tak kirim uang, aku juga tak bisa. Kata pepatah, tak bisa buat nasi tanpa beras. Tapi biar aku janji, aku pasti menyuruh atasan cepat kirim uangnya. Kalian tunggu lagi. Tunggu ya. Ada saudara mana lagi yang butuh uang? Pak Arif, sukses konstruksi grup sebesar itu. Mana mungkin telat bayar gaji? Rizky, ngomong apa kamu? Ayo pulang. Kak, tak apa. Pak Arif, kulihat jam tangan Anda ikat pinggang dan sepatu kulit Anda totalnya 10 juta kan? Lebih mahal dari gaji semua warga. Punya uang gaya, tapi tak bisa bayar gaji. Barang-barang ini jangan-jangan pakai gaji kita kan? Rizky, diamlah. Bapak, Bubar, kalian semua. ayo pulang. Ayo. Mau apa? Hajar dia. Rizky. Jam mahal ya. Ikat pinggang mahal ya. Kumohon. Lepaskan Rizky. Aku yang salah mendidik. Aku yang salah. Kumohon. Lepaskan Rizky. Sudah. Kami tak akan bicara macam-macam. Kumohon. Lepaskan Rizky. Hei, berani lapor ya. Sini, berikan tongkatnya. Kau. Pak Ari. Pak Arif, telepon. Halo. Oh, baik. Ada apa? Atasan akan kirim orang untuk mengecek. Mengecek. Kulasa, karena pabrik kita akan diperluas. Jadi kantor pusat kirim orang untuk mengecek. Mereka minta kita menyambutnya dengan baik. Ini kabar baik. Bagus. Harus disambut dengan baik. Harus sambut dengan baik. Kurung mereka. Awas. Jongkok. Mereka berdua
Awasi baik-baik. Atasan mau periksa. Aku harus segera ke sana. Kalau mereka buat onar, tanggung akibatnya. Siap-siap. Yusuf. Kak! Bangunlah, Kak! Kak. Bang! Bang? Dengar. Ya, takkan. Yang telepon kalian tadi, itu sekretarisku. Cepat, lepasin ikatanku. Pinjam ponselmu sebentar. Kakakku terluka. Harus cepat hubungi tim medis. Apaan? Anda? Grup sukses. Direktur utama. Kalau kau direktur utama grup sukses, aku adalah ayah dari direktur utama. Cerdas juga, pintar cari cara. Tapi kok tak tahu situasi? Diam sana! Halo, Sekretaris Yaki. Saya Kepala Pabrik Arif. Selamat datang menginspeksi pabrik kami. Silakan masuk. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu? Ini semua karyawan tahu Anda datang. Mereka sangat senang. Mereka yang inisiatif, sangat antusias, tak bisa dihentikan. Siang ini, di hotel terbaik di kota, saya pesan jamuan rasa Sungai Utara. Anda harus datang ya, biar... Ayo, mari. Mari semua. Sudah, jangan macam-macam. Aku makan apa yang karyawan makan. Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk berlibur. Banyak orang makan seadanya saja. Semua orang sedang menatap. Banyak yang melihat. Banyak yang melihat. Mengerti, mengerti, mengerti. Mengerti kan? Cepat siapkan 2 lauk biasa. Kita makan di kantor saja. Yang sesuai selera. Yang sesuai selera. Mengerti, mengerti. Ayo, ayo! Sekretaris Zaki, situasi pabrik kami kira-kira begini. Di depan itu kantorku. Siang ini kita makan di sini. Lalu, aku bawa Anda ke keuangan. Situasi dasar pabrik sudah aku pahami. Oh iya, apa ada karyawan baru? Baru? Tidak. Tidak. Ada dana tambahan. Pabrik makin maju. Karyawan pasti bertambah. Satu pun tidak. Pak Arif, Anda datang. Saya ingin adik saya bekerja di pabrik. Sepertinya ada 1 orang baru. Tapi dia kurang kompeten. Aku memecatnya. Mimket? Direktur utama tak ada di rumah. Tak ada di pabrik. Lalu dia di mana? Pasti ada yang aneh. Silakan. Silakan duduk. Anda suka minum apa? Yang putih dan merah sudah disiapkan sedikit. Makananmu sebaik ini? Karena Anda datang. Bukankah aku bilang sederhana saja? Aku paham. Tadi orang banyak. Tak enak terlalu mewah. Makanan ini sangat istimewa. Aku memanggil dari Sungai Utara. Koki kelas atas. Yang pernah masak jamuan negara. Masak sendiri. Lihat ikan terbang ini. Untuk merayakan promosi Anda. Makanan ini tak murah kan? Anda memang jeli. Minimal harganya. 2 juta. Uang kecil. Ayo, Sekretaris Zaki. Mari bersulang. Pabrik kami... Cepat sana. Sekretaris Zaki, ini tanda hati dari pabrik kami. Tak banyak, 50 juta. Bagus, Pak Arif. Ku bilang sederhana saja. Makanannya 2 juta. Memukul meja dan berdiri. 50 juta? Pak Arif, apa ini cara kerjamu? Ini karena Anda datang. Lagi pula, ini demi pabrik kita, demi masa depan. Bagus, demi pabrik, demi masa depan. Kita makan ini, lalu mereka
Pekerja makan apa? Pekerja makan kentang, roti, ubi, talas. Makan apa saja yang ada di ladang. Semua karyawan cuma makan ubi dan roti? Ya, kami semua makan begitu. Lalu orang baru yang kau sebut? Oh, orang baru tak makan. Ya, orang baru tak makan ini. Mana pantas orang baru makan ini? Mereka kontribusinya kecil. Jadi kalau ada sisa makanan, mereka makan sedikit. Kalau tak ada sisa makanan, mereka cari makan sendiri. Apa katamu? Kalian kasih dia makan apa? Sisa makanan ya? Kalian kasih dia makan apa? Sisa makanan ya? Memangnya kenapa kalau sisa? Siapa yang menyuruhmu? Bukankah sudah kubilang? Harus adil. Biar mereka bisa kerja lebih baik. Kalau sekretaris Zaki tak di sini, aku takkan melepaskanmu. Cepat beri karyawan baru itu makanan tambahan. Oh, iya. Bawa ini juga. Kalau ini tak bisa dikerjakan, tak usah jadi manajer. Cepat pergi. Sekretaris Zaki, silahkan. Sekretaris Zaki, akhir-akhir ini saya terlalu buru-buru. Makanya percaya omong kosongnya. Lihat, direktur utama banyak menginvestasikan dana, berarti dia mengandalkan saya. Saya berjanji, saya akan jujur, tak mengecewakan, membimbing rekan kerja, membuat pabrik kita makin besar. Masuklah. Katanya, keluarga kami, berkat pabrik ini anak kami bisa sekolah. Terima kasih direktur utama. Pukul dia. Bunuh kau. Kubunuh kau. Katanya, tanpa pabrik ini, kita seumur hidup tetap jadi petani. Terima kasih direktur utama. Bukannya kau hebat? Hebat ya? Kubunuh kau. Kami desa cari uang dari sini. Terima kasih direktur utama. Bunuh kau. Angkat dia, angkat. Kau tamat. Aku tamat. Kutanya, saat atasan datang periksa, bahkan bahas soal karyawan baru. Kalian berdua yang melaporkan? Kalian berdua yang mengadu, kan? Terima kasih Sekretaris Zaki. Terima kasih Direktur Utama. Jawab! Ucapan kalian pasti akan kusampaikan ke Direktur Utama. Tak mau ngomong ya? Ngomong ya? Dengar ya. Paman ketigaku langsung tahu trik licik kalian. Dan menyuruhku beri kalian makanan tambahan. Makanan tambahan? Sebenarnya ada hal yang menurutku hari ini saatnya ku beritahu kalian. Pegang dia! Lepaskan! Aku suruh lepas! Ada apa? 2 hari lalu, aku tangkap 2 anjing galak. Mereka menggigit siapa saja. Makanya, aku mengurung mereka. Anjing galak. Sekretaris Zaki. Berani melawan aku? Kali ini, kalian takkan bisa lolos. Bagaimana kau bisa menghalangiku? Dengar ya, orang dari atasan cuma sekedar prosedur. Paman ketigaku bicara sedikit, langsung mengusir mereka. Kau paham? Paham? Kali ini, kalian takkan lolos. Dengar ya, yang paling kubenci itu mulut sialan. Pernah lihat ini? Pernah? Belum kan? Cepat bantu! Orang di dalam gila! Sekretaris Zaki. Di dalam memang ada orang. Dia tidak patuh aturan. Mengurung orang? Beraninya. Sekretaris Zaki, sejujurnya ini orang baru 2 hari lalu. Belum mulai kerja, sudah menghasut rekan melawanku. Ini juga demi kebaikan pabrik. Belum kerja? Orang baru? Sekretaris Zaki! Hentikan! Hentikan! Sekretaris Pratama, ini dia. Dia tak hanya mengacaukan pabrik, dia juga bilang dia direktur utama. Direktur utama? Sekretaris Zaki, apa Anda salah? Mana mungkin dia direktur utama?
Benar. Paman, pasti salah. Aku sudah selidiki. Dia cuma adik Tina, tak punya uang dan koneksi. Kak! Panggil medis! Cepat! Cepat panggil medis! Kak! Kak! Panggil medis! Cepat! Pabrik Bata Harmoni. Ya. Dia adalah direktur utama grup sukses. Kalian, tunggu aku urus kalian nanti. Direktur utama? Tidak. Paman, pasti salah. Dia cuma adik Tina. Aku sudah selidiki. Dia hilang di luar negeri. Hilang 30 tahun lebih. Baru ketemu. Hilang 30 tahun lebih? Ya, 30 tahun lebih. Baru ketemu? Ya, baru ketemu. Orang baru? Ya, orang baru. Paman. Benar-benar direktur utama. Direktur utama. Saya salah. Saya juga demi pabrik ini. Direktur utama. Saya di pabrik Bata Harmoni. Sudah kerja 10 tahun. Di pelosok ini. Saya kerja keras. Menjaganya 10 tahun. Direktur utama. Sekretaris Pratama. Tolong bantu saya bujuk direktur. Yusuf, cepat minta maaf ke direktur utama. Direktur utama, saya salah. Saya sungguh salah. Saya tak berani lagi. Di dunia ini, siapa tak salah? Saya juga siapkan jamuan dan ampau. Arif Pratama! Inikah yang kau sebut demi pabrik, demi karyawan? Kau korupsi dana, sengaja menunggak gaji, jual posisi kerja mahal. Kau korupsi suap, boros untuk isi kantong. Kau beraninya, kau kurung dan pukul karyawan, kau. Direktur utama, saya benar-benar salah. Saya juga terpengaruh orang jahat. Saya di perusahaan sudah bekerja 10 tahun penuh. Tolong ampuni saya. 10 tahun. 10 tahun? Ya, direktur utama. Sudah 10 tahun saya di kantor pusat. 10 tahun ini saya juga karyawan lama. Tolong ampuni saya. Sudah 10 tahun. Aku tak menyadari orang macam ini di bawahku berbuat seenaknya menindas karyawan. Zaki! Ya! Pergi! Setiap hari 10 tahun ini, semua yang mereka lakukan, selidiki tuntas yang pantas dipenjara. Penjarakan. Jadikan contoh. Baik. Tamat. Semua tamat. Saudara-saudara, selamat pagi. Saya dari Grup Sukses, Sekretaris Direktur Utama Zaki. Setelah diselidiki, mantan Kepala Pabrik Bata Harmoni, Arif Pratama, memanfaatkan jabatannya korupsi dan suap dan menekan gaji karyawan. Sekarang grup memutuskan mencopot Arif Pratama, Yusuf Pratama, dan lainnya dari semua jabatan dan menyita hasil korupsi dan suap mereka. Setelah uang ini diselidiki, akan dibagikan bersama gaji kalian. Bagus! Selain itu, perusahaan memutuskan dalam tahun ini, gaji tertunggak kalian akan dibayar lunas dan sesuai gaji asli, dibayar 3 kali lipat. Bagus! Kak, selama ini apa yang terjadi padamu? Selama ini, apa yang terjadi padamu? Lani, jangan, anakku. Kak, jangan, Lani. Kak, selama ini kalian sekeluarga sebenarnya alami apa? Direktur utama, sudah ketemu.
Kakak Tina memang pernah menikah dan punya anak. Tapi 8 tahun lalu, setelah suaminya meninggal, keluarga suaminya merebut anaknya. Selama ini kakak Tina demi mencari anaknya banyak menderita. Lani, Kakak sudah sadar. Rizky. Kakak, gimana? Kamu tidak terluka kan? Ini salah kakak. Kakak tak seharusnya membiarkanmu ke pabrik bata. Jadi kamu tak akan terluka. Kak, aku tak apa. Kak, mereka sudah ditindak. Ditindak? Pabriknya juga membayar gaji kita. Mereka janji akan beri kita kompensasi. Dengan ini, kehidupan kita nanti akan makin baik. Kak. Baik. Makin baik. Kak, aku mau bawa kakak ke suatu tempat. Rizky, kamu mau bawa aku kemana? Kak, apa kakak ada yang sembunyikan? Apa yang kusembunyikan darimu? Aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kak, apa kakak tidak ingin... Diam! Jangan ikut campur urusanku. Kak, Rizky, lepaskan aku. Rizky, lepaskan aku. Kak... Lani, Iku. Hei, ngapain lihat bocah bau ini? Kalian kenal dia? Kalian panggil dia apa? Bocah bau. Tiap hari dia angkut kotoran. Badan dia bau banget. Kami nggak main sama dia. Lani, aku ibu ini, ibu. Ibu. Lani. Ibu. Ibu datang mencarimu. Lani. Ibu. Ibu terlambat. Maafkan ibu. Lani. Aku ibu. Ini ibu. Ibu. Lani. Ibu. Ibu datang mencarimu. Lani, ibu. Ibu terlambat. Maafkan ibu. Zaki, segera bawa orang ke Kabupaten Pantai, ke Desa Pratama. Nanti ada pertarungan berat. Bawa pengacara. Baik, Direktur Utama. Sudah di jalan. Kebetulan proyek Sungai Utara, Desa Pratama juga mengajukan permohonan pabrik. Saya kebetulan mau survei. Baik. Anak sialan. Malas lagi ya. Anak sialan. Malaslah dia. Ya kan? Ku bilang angkut kotoran nggak mau. Akan ku buat kau mati hari ini. Tina? Ngapain kesini? Kalau aku nggak datang, mana bisa aku tahu kamu tega pada Lani? Kamu selalu bilang akan menjaganya, biar dia kenyang dan hangat dan bisa sekolah. Begini caramu menjaganya? Caraku menjaganya, bukan urusanmu. 8 tahun lalu, kamu lupa kaki kamu patah kenapa? Walau aku dibunuh hari ini, aku tetap bawa Lani. Berani? Dasar wanita tak tahu malu. Kamu pikir bahwa pria rebut anak, aku takut? Hari ini, kalau berani bawa anak siaran ini, coba saja. Lihat, apa aku berani? Aduh, warga, tolong, merebut anak. Merebut anak? Mereka merebut anak? Jangan mendekat. Ada apa ini? Warga sekalian, dasar tak berhati. Cucuku ini kuurus dari kecil, dibesarkan dengan susah payah. Dia belum pernah menyusui, malah rebut anak. Mana keadilan? Kenapa rebut orang? Serahkan! Lepaskan.
Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tina, Budi meninggal muda. Tinggalkan anaknya pada ibunya. Jadi kenangannya kan baik. Benar. Kenangan? Lalu aku? Lani itu putriku. Aduh, Budi, anakku. Anakku. Bangun, bangun. Cepat, Budi. Kau turunkan petir, hantam mati wanita tak tahu malu ini. Dasar tak tahu malu. Binatang. Kalau roh Budi ada, petirnya akan menghantamu. Jangan kira aku tak tahu. Kau tahu Budi tak tertolong. Lalu uang pengobatannya kau beri anak kedua dan ketiga. Kalau bukan karena kau, mana mungkin Budi meninggal sedini ini? Jelas kau yang bawa siapa pada Budi. Saat dia masih hidup, dia paling sayang putrinya. Budi meninggal, kau malah menyiksa Lan. Lu tahun, tangan penuh kapalan. Kau suruh angkat air dan kotoran, cuci dan masak, kau juga memukulnya. Kalau Budi masih ada, mana mungkin biarkan Lani begini? Nah, Paman Lukman, Paman Pratama, kalian melihat Budi tumbuh besar. Tanya diri kalian, kalau Budi masih hidup, apa dia biarkan Lani hidup begini? Dasar kau, Tina. Buang kotoran, kasih makan babi, cuci, masak. Kenapa? Dipukul kenapa? Warga sekalian, anak kalian, mana yang gak kerja? Pak Pratama, kemarin aku lihat Putri dia kecil cari pakan babi. Saat dia kecil, kau nggak datang. Aku yang membesarkannya. Kau malah penculik kan? Warga sekalian, sekarang dia anakku. Nanti jadi anak kalian. Serahkan! Bu, ini benar. Anak desa kita tak boleh dibawa pergi. Benar. Serahkan. Berhenti kalian. Dokumen ini dikeluarkan resmi sebagai surat wali Lani. Ada stempel resmi. Asli. Ini asli. Di sini tertulis jelas dan sangat tegas. Setelah Budi meninggal, hak asuh Lani diwarisi Tina. Kakakku sekarang kembali membawa anak. Itu melaksanakan hak sahnya. Tak ada yang berhak menghalanginya. Ini dapat dari mana? Tak usah peduli dari mana. Di sini tertulis jelas dan sangat tegas. Hak asuh Lani milik kakakku. Ada stempel resminya. Kau lihat kakakku tak berdaya. Kau rebut Lani, memukul dan mengancamnya. Larang dia temui Lani. Itu sudah melanggar hukum. Astaga. Di desa Pratama, kau yang atur. Rama, akhirnya kau datang. Tina itu bawa pria rebut anak, bahkan bilang aku melanggar hukum. Apa? Nah, beraninya kau kembali. Kau kurang dihajar ya? Rama Pratama, hak asuh Lani ada di tanganku. Siapa berani menghalangiku? Hak asuh. Ibuku dengan susah payah besarkan anak ini. Berapa banyak penderitaannya dan berapa banyak deritanya. Sekarang anak ini sudah besar. Kau andalkan selembar kertas mau bawa anak ini pergi. Ku beritahu kalian, aku, Rama Pratama, cuma orang kasar. Aku tak paham apa itu hak asuh. Tapi aku tahu, jasa melahirkan tak sebanding dengan jasa membesarkan. Kau andalkan selembar kertas mau bawa anak ini pergi. Jangan harap. Kau bisa atau tidak, bukan kau yang tentukan. Aku tak berhak. Kakek Pratama, anakmu juga sudah cerai. Kalau suatu hari menantumu minta cucumu, apa kau setuju? Aku yang membesarkan anak ini. Masa dia bisa bawa pergi? Mimpi dia. Kakek Lukman, Bulan, kalian juga yang besarkan cucu. Kalau nanti ada yang rebut cucu kalian, apa kalian akan setuju? Benar. Cucu ini, aku susah payah membesarkannya. Tak ada yang bisa bawa pergi. Siapa yang berani rebut cucuku? Ku bunuh dia. Pusitan dengan hak asuh. Siapa yang besarkan, dialah yang atur. Serahkan. Tenang. Saudara-saudara, menurutku, desa Pratama kita harus bersatu. Aku dapat kabar baik. Ada perusahaan besar mau buka pabrik bata di desa kita. Bagus. Aku yang urus rekrutmennya. Wah, apa ini? Sama seperti di desa Santoso, pabrik bata besar yang itu. Benar. Bagus. Ku dengar, karena pabrik bata ini, desa Santoso, setiap keluarga jadi jutawan. Jutawan bukan apa-apa. Dengar ya, asal kita warga desa bersatu padu dan bersatu melawan, semua kita bisa kerja di pabrik bata. Kita semua bisa dapat banyak uang. Bagus. Serahkan.
Rizky, lepaskan kakakku! Jangan rebut anakku! Kalian lepaskan kakakku! Jangan rebut anakku! Lepaskan kakakku! Hentikan! Hentikan! Kades. Kades, sini. Biar ku beri tahu. Mereka berdua mau rebut anak kakakku. Aduh. Tina, rebut anak lagi. Ini konyol kan? Belum diurus. Tahu nggak, hari ini ada orang penting datang ke desa kita. Orang penting? Siapa? Grup Konstruksi Sukses, Direktur Utama, Sekretarisnya, Zaki. Aku telepon puluhan kali baru bisa undang orang penting ini. Zaki? Kalau dia ke desa kita, pabrik batanya pasti jadi kan? Hei, warga sekalian! Pabrik bata besar! Bagus! Surya! Bu Surya! Tina, soal kalian, aku tahu semuanya dan mengerti. Tapi, kalau terus ribut, itu bukan solusinya. Gimana kalau aku kasih solusinya? Ya, boleh. Kades, putuskan saja. Tina, lihat putrimu sudah besar. Tak peduli keluarga Pratama merawatnya baik atau buruk, kalau mau bawa anaknya, uang yang mereka habiskan harus kau ganti. Benar kan? Berapa biaya, Lani? Aku bayar. Kurang dari ini, kau tak bisa bawa anak ini. 5 juta. Oke, aku bayar. 5 juta apanya? 50 juta. 50 juta? Ini keluarga Pratama berani minta. Wah, di desa kita, siapa pernah lihat 50 juta? Terlalu banyak. Surya Pratama, Lani kami tinggal di rumahmu 8 tahun. Selain memberinya baju robek, kau juga memukulnya tiap hari dan menyuruhnya kerja berat. Tubuhnya penuh luka. Kau langsung minta 50 juta. Mending kau merampok saja. Siapa bilang 50 juta? Ini biaya dia sampai 8 tahun. Lihatlah, dia sudah besar begini. Dia harus kerja kan? Jadi kerjanya sama dengan 3 orang kan? Jangankan sampai 18 tahun, kau malah bawa dia pergi. Keluarga kami kan harus sewa orang buat kerja. Sewa orang, tiap bulan kan harus keluar ratusan ribu. Tiap bulan ratusan ribu, kalau dihitung, pasti 50 juta kan? Asal tahu saja, 50 juta ini demi menghargai kepala desa. Tak tahu malu. Menurutku, itu masuk akal. Tina, 50 juta ini terima saja. Anak ini bawa pergi sekarang. Ada aku, keluarga Pratama, takkan berani protes. Kepala desa, gajiku cuma 200-300 ribu. 50 juta ini, aku harus 20 tahun tak makan minum baru bisa dapat segitu. Desa Santoso kan kaya. Pabrik besar di desa Santoso. Pinjam saja uang ke orang sana. 50 juta ini kan bisa gampang terkumpul. Baik, jujur saja. Kau cuma mau uang kan? Iya, cuma mau uang. Siapa yang nolak uang sekarang? Asal tahu saja, kurang dari 50 juta. Jangan harap bawa anak ini. Baik. Pratama, karena soal uang ini usulanmu, biar ku beritahu. Uang bisa ku berikan. Tapi antara bangun pabrik dan beri Surya 50 juta, pilih salah satu. Ada uang, tak ada pabrik. Ada pabrik, tak ada uang. Apa maksud ucapanmu? Beraninya suruh kepala desa pilih. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu? Sebab aku yang putuskan bangun pabrik di desa Pratama. Direktur Utama Grup Sukses, Rizky Santoso. Wah, orang besar, Direktur Utama. Wah, hebat, hebat, hebat. Rizky, Direktur Utama sangat baik padaku. Kamu tak boleh pakai namanya untuk menipu. Kak, tenang. Biar aku urus. Kau bilang. Siapa kau? Kades, jangan dengarkan dia. Kades tahu kan asal-usul Tina. Dia ini saudaranya yang dicarinya 30 tahun.
Dasar pengemis, jangan sok direktur utama. Kau tak tahu Desa Pratama seberapa hebatnya dan seberapa kerasnya. Anak muda, hari ini kau bukan cuma mau rebut anak, tapi juga cari masalah, ya? Ucapan ini hanya kubilang sekali. Kalau percaya, biarkan kami pergi. Desa Pratama masih punya peluang bangun pabrik. Kalau tak, tanggung akibatnya. Bagus, tanggung akibatnya. Hah, Tina, karena solusi ini kau tak setuju, aku sebagai kades takkan ikut campur. Warga sekalian, perbuatan mereka hari ini itu merampas. Benar. Menurut kalian, siapa yang mau biarkan mereka begini dari Desa Pratama, merebut anak dengan kasar? Tidak mau! Tidak mau! Serahkan anaknya! Serang! Rizky! Kalian ngapain? Rizky! Lepaskan kakakku! Lepaskan Lani, aku cuma mau bawa anakku pergi. Kenapa kalian tega padaku? Apa hak kalian? Kak! Rizky! Rizky! Pukul dia! Hentikan. Rizka, kakak gak apa-apa? Sekretaris Zaki, Anda datang. Saya tahu siang ini Anda mau ke Desa Santoso. Jadi, saya sudah siapkan semua yang perlu Anda periksa. Sudah saya siapkan. Anda bisa segera pahami semua tentang desa kami. Pak Kades sangat paham jadwalku. Tahu, aku siang ini mau ke Desa Santoso. Saya ingin lebih kenal Sekretaris Zaki. Jadi, saya cari tahu sedikit. Sekarang, sepertinya siang ini tak perlu pergi. Hah? Tak pergi? Kenapa? Karena orang yang kucari ada di sini. Sekretaris, Anda cari dia? Anda cari dia kenapa? Pak Kades, jangan tanya kenapa aku cari dia. Mereka berdua, kenapa di sini? Kenapa ada banyak orang mengelilinginya? Dan jelas-jelas dipukul. Sekretaris Zaki, Anda belum tahu. Tadi pagi, mereka berdua datang ke desa kami, rebut anak. Kami tangkap mereka. Lihat dia, bicara besar. Katanya dia itu direktur utama. Mau menakut-nakuti kami. Benar, Sekretaris Zaki. Mereka berdua pura-pura jadi direktur utama. Sombong sekali. Sombong? Kalian tahu siapa dia? Kalian bilang dia sombong. Sekretaris Zaki, apa maksudmu? Jangan-jangan dia benar-benar direktur utama. Kades, mereka pasti bukan direktur utama. Pikirkan, kalau mereka benar-benar direktur utama, Sekretaris Zaki pasti sudah marah. Mana mungkin dia tenang ngobrol dengan kita? Benar juga. Mereka berdua dan direktur utama kami ada kaitan. Kalian memperlakukannya terlalu lancang. Kaitan apa? Sore ini ke Desa Santoso untuk beri Tuan Santoso dan Kakak Tina wang kompensasi. Kompensasi apa? Burini belum dengar. Yang membongkar korupsi pabrik bata Desa Santoso kayaknya saudara kandung. Katanya hampir mati di pabrik. Pihak pabrik demi redam berita ini memberi kompensasi besar. Oh, ternyata kalian berdua. Tina, kau hebat juga. Surya, jangan asal menuduh. Kami tak pernah ambil sepeser pun kompensasi grup. Tak ambil. Kompensasinya sudah dikirim. Kau cuma tak mau kasih. Aduh, masih mau bawa anak pergi. Cih, jangan harap. Sekretaris Zaki, sekarang di luar. Soal Desa Santoso dan pabrik batanya sangat heboh. Asli atau bohong, tak ada yang tahu. Kalau ada kompensasi, berapa jumlahnya? Jumlah pasti tak bisa diungkapkan. Tapi harap percaya, grup sukses kami sungguh-sungguh menyelesaikannya. Ini, di dalam kotak ini, ada berapa uang? Pantas saja, Tina sangat berani datang rebut anak. Aduh, Ki,
tolong bela saya. Mereka berdua tak tahu diuntung. Saya besarkan anak 8 tahun malah dibawa pergi. Kenapa nasibku sedih? Masa kerja seumur hidup tak dapat apa-apa. Rini Pratama, jangan ribut di sini. Kau cuma mau uang kan? Baik, 50 juta. Ku beri. Dasar tak tahu diuntung. Sekretaris Zaki, dia sudah bilang kau masih merahasiakannya. Menurutku, kau sekarang sudah kaya. Mau bawa anak pergi? 50 juta. Gak bisa. Harus tambah 10 juta. Kau serahkan uang, baru serahkan anak. Hebat sekali. Serahkan uang, baru serahkan anak. Semua tenang saja. Saya rasa kata-kata nenek benar. Nenek sudah setua ini, besarkan anak itu tak mudah. Tuan Santoso, Kakak Tina, kalau kalian mau bawa anak, memang harus bayar. Benar, itu yang aku katakan. Budi juga mati karena dia. Aduh, kasihan. Rini, Sekretaris Zaki di sini, dia akan memihakmu. Sekretaris Zaki? Sebenarnya, di hatiku, aku juga berpikir begitu. Mereka berdua, kalau mau anak harus bayar. Tapi Tina itu, dia terus ribut, bilang dia tak punya uang. Dia cuma tak mau bayar. Adiknya itu malah lebih parah. Bilang apa? Uang atau pabrik? Pilih salah satu. Itu bukan haknya menyuruhku memilih. Nenek, kalau nenek sungguh tak rela, biar saya ajak mereka bicara. Biar anaknya ditinggalkan untuk nenek. Enggak. Aku nggak mau anaknya. Aduh, anak ini cuma pembuat masalah. Dia udah pindah hati. Buat apa aku mau dia? Aku nggak bisa repot 8 tahun, besarkan dia 8 tahun, tapi nggak dapat apa-apa. Aku cuma mau uang. Benar, cuma mau uang. Kami kasih kalian kesempatan bawa anak, kalian harus hargai ya. Dasar tak tahu malu. Kakak Tina, yang paling diutamakan grup kami adalah keluarga dan berbakti. Karena hari ini saya melihat kejadian ini. Lagi pula, uang ganti rugi Tuan Santoso dan Kakak Tina ada di tanganku. Jadi hari ini, biar saya putuskan, uang ganti rugi ini diberikan pada nenek. Tuan Santoso, Anda tak keberatan kan? Wah. Paman Rizky, aku Paman Surya. Meski buku besarkan Lani 8 tahun, tapi aku juga temani dia 8 tahun. Sekarang kalian bawa dia, aku tak rela. Tuan Pratama, Anda mau berapa? Aku. Sekretaris Zaki. Dia 10 juta, 10 juta. Aku tahu Tina, kamu pasti bilang aku tak berguna, tak jadi teladan bagi Lani. Tapi aku sungguh-sungguh menemaninya 8 tahun. Jadi teman dan cinta itu tak ternilai kan? Si juta. Ambil. Makasih Paman Rizky. Tina, lihat uang ini. Untung banget kan? Andai dari awal kamu punya kembar atau triplet, bukannya aku sudah besarkan mereka semua. Benar. Lani, mohon uang Paman Surya. Sini, ambil uang jajan ini. Pakai saja. Ambil uangnya dan pergi. Saudara, aku juga sering jaga Lani. Saat Lani cari pakan babi, aku bantu bawa pulang. Aku baik padanya. Apa aku bisa dapat uangnya? 1 juta. Cukup? Cukup. Tanda tangan. Oh, baik. Tanda tangan. Sudah. Ma, Paman jahat. Tiap kali Lani potong pakan babi, dia selalu rebutnya. Malah bilang Lani mencurinya. Lani enggak. Aku, Rizky, selalu balas budi. Kebetulan ada uang di sini. Kalau kalian merasa pernah bantu Lani dan ingin dapat kompensasi, silakan ambil uangnya. Tanda tangan. Rizky, saudara, aku pernah kasih Lani minum. Lani, kalian itu pernah makan di rumahku. Aku pernah kasih Lani payung. Lani Pratama pinjam jarum ke rumahku, belum dikembalikan. Lani, ternyata 8 tahun ini kamu hidup begini. Untukmu, 60 juta. Kepala Desa Pratama, apa yang Anda lakukan untuk Lani?
Tuan Santoso, Anda berlebihan. Sebagai kepala desa, wajar saya peduli pada warga. Wajar juga saya bantu Lani. Jadi, uang ini Anda tetap mau ambil? Papan saya sekarang, sudah berjanda. Saya sudah bilang, saya bantu warga itu berarti melayani mereka. Uang ini saya tak mau. Surya, Bu Rini, kalian lihat, uangnya sudah diambil semua. Uang sudah dibayar, lepaskan anaknya. Kalian harus tepati janji. Tina, cepat kemasi barang anakmu, bawa dia pulang. Satu barang pun dari Desa Pratama tak sudi ku terima. Karena uangnya sudah diambil, Anda tangani perjanjian ini. Ya, tanda tangan. Kak, bawa Lani istirahat dulu. Aku ada urusan. Urusan apa? Urusan baik. Hebat memang Sekretaris Zaki. Urusan rumit ini dikerjakan dengan sempurna dan sangat memikirkan warga, memberi kita keuntungan besar. Karena urusannya sudah selesai, aku harus pergi. Sekretaris Zaki, kenapa pergi? Soal pabrik belum dibahas. Pabrik? Bukannya hari ini Anda melihat desa kita untuk persetujuan pabrik. Dokumen persetujuan pabrik kita belum Anda lihat. Kenapa pergi? Soal itu ya, aku baru dapat kabar pabrik bata ini tak dibangun di Desa Pratama. Hah? Direktur utama kami bilang, Desa Pratama tak layak dibangun pabrik dan tak akan pernah mempertimbangkan membangun pabrik di Desa Pratama. Kenapa tak jadi dibangun? Ada apa ini? Direktur utama sendiri yang bilang. Direktur utama itu belum pernah ke desa kita. Kok bisa dia putuskan desa kita tak bisa dibangun pabrik? Tak jadi dibangun? Mana bisa tak dibangun? Aku kan mau jadi kepala pabrik. Kalian ini. Sekretaris Zaki, lihatlah. Warga desa kita semuanya sangat yakin mau berkontribusi untuk perusahaan. Kok direktur utama bisa asal batal bangun pabrik? Anda pikir direktur utama kami cari masalah sengaja menekan Desa Pratama kecil kalian? Bukan. Sekretaris Zaki, bukan itu maksudku. Maksudku... apa ada dari kalian yang menyinggung direktur utama? Kades, lihat tempat kita ini. Tak dekat desa, tak dekat toko. Keluar saja susah. Mana ada waktu menyinggung direktur utama kan? Kades, apa kamu menyinggung direktur utama tanpa sadar? Lagi pula kamu sering keluar. Kalau aku menyinggung direktur utama, mana mungkin aku tak tahu. Lagi pula, aku keliling seharian untuk mengajak mereka bangun pabrik. Sekretaris Zaki, bisa tolong sampaikan ke direktur utama. Kalau ada hal di desa kita yang salah, bilang saja pada kami. Kami pasti akan memperbaikinya. Daripada aku tanya direktur utama, lebih baik tanya sendiri. Oh, baiklah. Tolong, Sekretaris Zaki, telepon direktur utama. Biar aku yang tanya. Direktur utama, Kepala Desa Pratama, ada yang mau ditanyakan? Paman Rizky, hari ini kami yang salah. Ini cuma salah paham. Uang ini kami tak bisa terima. Tak bisa. Ibu bodoh. Dia orang terkaya. Itu 60 juta loh. Tak paksa. Ayo, Paman Rizky, ini cuma salah paham. Lagi pula uang ini milik paman. Kami tak bisa terima. Tak bisa. Pikirkan baik-baik. Ini 70 juta loh. Sudah dipikirkan. Jangankan 70 juta. Walau 700 juta pun kami tak bisa terima. Tak mau. Benar-benar tak mau. Masuklah, masuk. Dikembalikan? Uangnya di sini. Uang ini kami tak bisa terima. Kepala Desa Pratama. Seingatku tadi saat aku menanyakan, apa memilih bangun pabrik atau uang? Kau sangat tegas memilih uang. Direktur utama, saat itu kami tak tahu identitas Anda.
tak tahu identitas, bisa berbuat seenaknya, menindas dan memeras sesukanya dengan cara kerja Desa Pratama ini. Jika aku bangun pabrik di sini, apa kau akan memakanku hingga tak tersisa? Semuanya tak mungkin bangun pabrik di Desa Pratama. Tapi pabrik Bata Santoso akan terus diperluas. Kecuali orang di daftar ini dan keluarganya, yang lain bisa daftar. Yang memenuhi syarat akan diterima. Kenapa yang didaftar tak bisa daftar? Masih perlu ditanya. Kalian terlalu serakah. Hal yang tak ada malah dibual untuk menipu. Agak dibalas budi. Hei, keluarga 3, coba pikirkan. Apa kau pernah bantu keluarga Lani potong rumput babi? Ada orang mata buta demi Rp1 juta. Baguslah. Seumur hidup cuma bisa berlutut bercucuk tanam. Benar, ayo daftar. Pabrik Bata Santoso sedang rekrut. Gratis makan dan tempat tinggal. Minimal 500.000 sebulan. Ayo, kita daftar. Bagus banget. Ayo, daftar ke Desa Santoso. Ayo. Kenapa kalian tak pergi? Urusan lain. Tina, kami semua melihatmu tumbuh besar. Sekarang kau kaya. Jangan lupa bantu kami ya. Benar, Tina. Kita kan kerabat. Lihat, aku dan ibuku merawat Lani 8 tahun. Lagi pula, kau belum balas budi kami. Siapa yang kerabat dengan kalian? Dengar ya, hari ini balasan atas perbuatan kalian. Tina, apa kau tak punya hati? Sekarang kau kaya, jadi sombong. Jangan lupa, aku ini nenek kandung Lani. Dia pergi atau tidak, aku yang atur. Ibu, aku tak mau tinggal dengan mereka. Masih kamu yang atur. Oh, dan tanda tangan hari ini, Lani tak ada hubungan lagi dengan kalian. Lani, ayo pergi. Ya. Paman Rizky, lihat. Hari ini cuma salah paham. Kami salah. Gimana kalau kita tukar kontak? Minggir. Sekretaris Yaki, soal pabrik ini. Kepala Desa Pratama, jangan mimpikan soal pabrik itu lagi. Dan kalian berdua, sejak kalian tanda tangan, kalian dengan adik Lani tak ada hubungan lagi. Kalau nanti kalian berdua berani mengganggunya, jangan salahkan aku bertindak kasar. Kak. Rizky, aku hampir tak mengenalmu. Kak, aku tak sengaja merahasiakannya. Aku... Tak perlu jelaskan. Tak peduli kau Rizky biasa atau direktur utama Rizky, kau tetap adikku. Lagi pula, kamu bantu aku dapatkan Lani. Aku sudah sangat senang. Aku dan Lani cuma mau hidup biasa. Lagi pula, bisnis pabrik bata makin besar. Hidup kita pasti makin baik. Kamu juga harus kembali ke hidupmu sendiri. Kak, pelan-pelan kak. Oh, cukup. Nanti tak muat lagi. Aku tahu, di Kota Harum pasti tak kurang apa-apa. Ini semua tanpa pestisida. Ini sayur kering, kaki babi, daging asap, semua khas. Bawa pulang buat indah juga. Okey. Kak Tina, balan di dalam sudah di sini. Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Ini tak muat lagi. Ada lagi nih. Ku taruh di belakang. Okey. Yeah. Lani, kamu tak mau ikut paman ke Kota Harum? Kakak Siti kamu itu, dia sangat suka adik perempuan. Dia mimpi punya adik perempuan. Kalau dia melihatmu, pasti dia sangat senang. Tapi, aku dan ibu baru bersatu. Mau kemana ibu? Aku ikut. Tunggu libur musim panas. Lani mau masuk sekolah. Dia harus bersiap untuk sekolah. Lani kita ini paling hebat. Belajar sendiri bisa masuk SD terbaik di Sungai Utara. Tunggu libur musim panas, paman ajak ke Kota Harum. Mau kan? Aduh, sudah. Cepat jalan. Nanti ketinggalan pesawat. Kak Tina, biar saya. Kak. Sudah. HP juga sudah kamu belikan. Kamu ke kota. Urus-urusanmu saja. Jenguk kami kalau ada waktu. Kak. Sudah, jangan begini. Nanti sekretaris Zaki lihat, dia akan tertawa. Oke, aku pergi dulu. Ya. Tata Pamang. Hati-hati di jalan. Kepala sekolah, siap
Siapa yang suruh kamu terima bocah Lani Pratama itu? Tuan dan Ibu Pratama, siswa Lani Pratama ini adalah siswa unggulan yang kami terima khusus. Ada apa dengannya? Ada apa? Keluarga Pratama sudah beri sekolah ini banyak alat laboratorium. Anakku saja tak bisa masuk ke buku panduan sekolah ini. Lani Pratama itu tak punya latar belakang apapun, tapi bisa diterima. Kamu malah tanya ada apa? Ibu Pratama, siswa Lani Pratama adalah siswa unggulan yang kami terima khusus. Di ujian mandiri, dia dapat nilai penuh. Dan di semua aspek, dia juga sangat unggul. Apa dia sehebat putraku? Walau dia sehebat apapun, apa orang tuanya bisa beri sekolah ini donasi alat sebanyak itu? Ibu Pratama, kami SD Unggulan Sungai Utara. Penerimaan siswa kami hanya lihat kemampuan. Soal donasi bersifat sukarela, bukan berarti sebanyak apa donasi Anda bisa masuk ke sekolah kami. Benar kan? Hei, kepala sekolah! Maksudmu, kamu tak mau Lani Pratama dikeluarkan? Itu maksudmu kan? Benar, kecuali siswa membatalkan masuk sendiri. Kalau tidak, calon sehebat Lani Pratama, sekolah kami pasti ambil. Benar. Membatalkan masuk. Buat Lani Pratama, bocah tak berkuasa itu, membatalkan masuk, itu kan sangat mudah. Ayo pergi. Kamu. Lani, hari ini panas banget. Kok kamu datang secepat ini? Aku mau jemput Ibu pulang. Kakak Tina, akhirnya bahagia juga. Selain adikmu ketemu, anakmu juga ketemu. Dan dia sangat perhatian. Syukurlah. Iya. Tina, keluar! Tina di mana? Tina, keluar! Tina di mana? Siapa kenal Tina? Tina di mana? Kamu kenal Tina? Kenal Tina enggak? Kenal enggak? Tina di mana? Panggil Tina keluar! Siapa Tina? Tina di mana? Tina di mana? Panggil dia keluar! Wah! Kak Tina, mereka itu ngapain? Mau aku panggil kepala pabrik? Gak usah, biar aku lihat dulu. Keluar! Tina, keluar! Aku Tina, ada apa kalian mencariku? Kamu Tina, Ibu Lani. Kamu kenal mereka? Putrimu merebut kuota anakku. Ini kontrak mundur sekolah. Sini, cepat tanda tangan. Kenapa aku harus tanda tangan? Lani, kami ikut ujian mandiri masuk SD dengan peringkat pertama masuk SD Utama Sungai Utara. Anakmu peringkat berapa? Ngapain peduli peringkat anakku? Cepat tanda tangan, serahkan kuotanya. Kalau enggak gimana? Suamiku. Tenang. Ada suamimu di sini. Apa kuota ini bisa diserahkan begitu saja? Aku takkan tanda tangan kontrak ini. Lihatlah. Anak dari keluarga begini nanti setelah lulus cuma bisa kerja di pabrik. Tak seperti anakku akan masuk kuliah. Nanti akan kuliah ke luar negeri. Kakak, tolonglah cepatlah tanda tangan kontrak serah kuota ini. Jangan biarkan putrimu merusak masa depan anakku. Sini, cepat tanda tangan. Bu, nanti anakmu mau jadi apa? Bukan urusanku. Tapi apa hakmu bilang Lani kami cuma bisa kerja di pabrik? Asal Lani mau belajar, aku rela jual semua. Aduh, sudahlah. Sudah. Jual semua apanya. Jangan sok kasihan. Cuma minta uang, kan? Ini. 5 juta. Beli kuota putrimu. Cukup nggak? Lagi. 6 juta. 16 juta. Cukup nggak? Jangan dagu ibuku. Ibuku tak mau uang. Kamu Lani kan? Kebetulan. Sini, cap di sini. Tante kasih uang. Sini, kap jempul. Aku tak mau uang. Aku mau sekolah. Nanti aku mau jadi ilmuwan. Aku mau berbakti pada negara. Berbakti pada negara. Kamu cuma anak perempuan. Walau kamu sekolah, nanti juga harus nikah dan punya anak. Berbakti pada negara bukan urusan anak perempuan, itu urusan anak laki-laki. Siapa bilang cuma anak laki-laki yang bisa berbakti pada negara? Bisa sekolah, kita perempuan juga bisa. Mundurlah, aku takkan tanda tangan. Hei, aku sudah baik padamu. Tak mau malu ya? Pernah kuliah? Tahu pintu kampus di mana? Aku tak sekolah. Aku juga tak tahu pintu kampus di mana. Tapi aku tahu ilmu bisa ubah nasib. Benar, ilmu ubah nasib. Kakak Tina, benar. Benar. Ilmu ubah nasib.
Soal yang kamu bilang, cuma cowok yang bisa berbakti pada negara. Aku tak setuju. Sudah zaman apa ini? Perempuan dan laki-laki sama. Dasar wanita sialan. Kurang ajar kau ya. Aku panggil kepala pabrik. Dasar tukang bata. Dengar ya, kakakku itu sama direktur utama grup sukses. Pernah berjuang bersama. Di seluruh Sungai Utara, siapa yang berani melawan 3 saudara Pratama takkan berakhir baik. Kontraknya di sini, tanda tangan, ambil uangnya. Kuota sekolah itu, Agus Pratama harus dapatkan. Maksudmu, direktur utama grup sukses, Rizky Santoso? Dasar bajingan. Nama direktur utama itu, apa pantas kau sebut? Ya ampun, cepat telepon direktur utama, cepat! Halo? Apa? Ada yang ganggu kakakku? Balik ke pabrik bata sekarang. Baik. Hehehe, Tuan, bicara baik-baik. Jangan main tangan. Apa kau berhak bicara? Aku kepala pabrik ini. Tadi ku dengar kakak Tina tak mau serahkan kuota sekolah. Kalian malah mau rebut. Bukankah itu terlalu keterlaluan? Keterlaluan? Tahu apa itu keterlaluan? Kau cuma kepala pabrik bata usang, kan? Berani melawanku? Tahu siapa kakakku? Aku tak peduli siapa kakakmu. Karena kakak Tina tak mau. Tak ada kompromi. Hebat sekali, tak ada kompromi. Bagaimana kalau ku bilang kepala pabrik sebelumnya dipromosikan sendiri oleh kata suamiku? Takut kan? Tak hebat lagi kan? Tak kusangka pabrik bata kita dengan kalian punya hubungan. Tapi kenapa ku dengar Arif Pratama sekarang sedang dipenjara? Kakakmu itu tak menemuinya. Lanjut sindir. Dengar ya, jangan kira Arif Pratama jatuh, kakakku juga jatuh. Ku beritahu kalian, 100 Arif Pratama jatuh, kakakku tetap aman. Maksudmu, kakakmu pernah berjuang dengan direktur utama? Tentu saja. Kakakku di grup sukses posisinya kuat. Seluruh wilayah utara, bisnis grup sukses dikendalikan kakakku. Kepala pabrik, Tina, aku baru saja telepon dan laporin ini ke kakakku. Kebetulan dia dinas di wilayah utara dan sedang dalam perjalanan. Kalian segera tanda tangani kontrak ini, kalau tidak siap-siap menanggung akibatnya. Baik, kami tunggu. Suamiku. Mereka ini bajingan, tak tahu diri. Tunggu kakakku datang. Mereka pasti merangkak sujud minta ampun. Minta ampun. Suamiku, aku mau wanita sialan ini berlutut minta maaf padaku. Lancang sekali. Kak Adi datang. Kak Ipa mana? Kak Ipa. Pabrik bata usang sepele ini. Apa pantas Kak Ipa datang? Ipa tak datang. Ku dengar direktur utama sedang ke Kota Harum dari wilayah utara. Dia juga ke sana. Mimpi-mimpi bisa bertemu direktur utama. Tina, Kak Adi datang. Kau tamat. Kak Adi, bukannya tadi yang mau berjuang itu Kak Ipa? Ya, kenapa? Kak Ipa tak datang? Terlibat masalah, Arif? Kau, beraninya kau mengutuk Kak Ipa? Kak Ipa tak datang karena kalian semua... Bukan, kalian semut ini tak pantas. Cepat tanda tangani kontrak ini. Kalau tidak, kau tak usah kerja lagi. Dan pabrik bata ini jangan buka lagi. Siapa kau? Apa hakmu putuskan pabrik bata kami buka atau tutup? Dasar rendahan. Kau apa giliranmu bicara? Aku adalah dari grup sukses, Regional Manager Wilayah Utara. Grup sukses kita, semua bisnis di wilayah utara, aku yang atur. Menurutmu aku pantas atau tidak? Aku tak sekolah tinggi, tak pernah masuk grup besar. Tapi aku mau tanya kalian, sejak kapan seorang manajer bisa putuskan tutup buka pabrik? Kak Tina, aku juga baru dengar. Ini sangat konyol. Jangan cari masalah, sialan. Kalau mau dihajar, jangan salahkan aku. Aku telepon sekarang, suruh orang membatalkan izin pabrik bata kalian. Besar sekali omonganmu. Lisensi pabrik bata bisa kalian hentikan sesukanya. Hah? Paman! Kakak Tina, jangan salahkan saya. Direktur utama berpesan, semua harus dilaporkan padanya. Kak, kamu nggak apa-apa. Dia nggak nyakitin kamu kan? Aku gak apa-apa. Bukannya kamu ke bandara? Kok balik? Ada yang ganggu kakakku. Mana mungkin aku pergi? Kalian yang ganggu kakakku. Mereka larang aku sekolah. Mereka juga menghina ibu pakai uang. Mereka semua orang jahat. Kerja bata ini ternyata punya pelindung. Menurutku, dia cuma gigolo. Beraninya kamu ngomong direktur utama kami gigolo?
Lepas! Kamu mukul aku. Apa katamu? Dia direktur utama. Suamiku, Kak Agus. Katanya Jigolo ini direktur utama. Konyol. Direktur utama? Menurutku, pasti dia yang nyebutin sendiri. Direktur utama perusahaan bodong ya? Betul. Mereka berdua sepertinya pernah kulihat. Tidak, harus mencari tahu. Kak, tenang. Kak, aku di pabrik mata suai besar. Ada orang menyamar jadi direktur utama. Tapi wajahnya familiar. Mustahil. Direktur utama ke wilayah utara. Meski aku tak tahu untuk apa dia ke sana. Tapi dia sekarang sudah di pesawat pulang ke kota Harum. Aku juga akan segera naik pesawat. Kak, jangan naik pesawat dulu. Datanglah sini sekarang. Kan kebetulan ada orang yang menyamar jadi direktur utama. Kalau kau menangkap dia, bukankah itu jasa besar? Masuk akal. Jaga dia. Aku segera datang. Okey. Tadi, aku sudah telepon kakakku untuk pastikan direktur utama sedang pergi dari wilayah utara ke kota Harum. Mustahil dia ke sini. Kau berani menyamar jadi direktur utama. Kau tamat. Jadwal perjalananku. Kakakmu paham sekali. Dia siapa namanya? Siapa namanya? Dedi Pratama. Dia bersama direktur utama kami, berkembang dari 300 karyawan. Sekarang, dia petinggi perusahaan. Kau tunggu saja ketahuan. Dedi Pratama. Memang ada orang itu di perusahaan. Direktur utama. Kudengar Arif Pratama juga dia yang promosikan. Banyak perusahaan Sungai Utara ada jejaknya. Kali tahu. Baik. Takut kan? Jangankan pabrik bata usang kalian. Di wilayah utara, bisnis besar kecil. Asal berbisnis dengan grup sukses, suara kakakku di sana sangatlah berat. Suara berat. Berat gimana? Bukannya kau direktur utama? Kok ini saja tak tahu? Kalau kau bilang, aku tahu. Di wilayah utara, apapun ukurannya, pabrik bata, genteng, atau tambang, kepala pabrik mana yang tak dilatih kakakku? Pabrik mana yang berani tak menghormatinya? Bahkan pabrik bata sungai besar kalian, dulu bukannya juga di bawah kakakku. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Itu karena kakakku tak peduli tempat usang ini, tempat kumuh. Jalan kira kalau bisa bergabung dengan grup sukses, kau sudah hebat. Aku tak menyangka grup konstruksi sukses punya orang besar begini. Rebut kuota sekolah juga ide Dedi Pratama. Ini bukan ide kakakku. Kau harus bersyukur, bukan ide dia. Kalau tidak, dia tak akan selembut ini. Kalian berdua cepat serahkan kuotanya. Kalau tidak, tunggu kakakku datang. Kalian tak akan tahu cara mati kalian. Hebat juga, tak tahu cara mati. Siapa yang sombong menyamar jadi Bapak Direktur Rizky? Kakakku datang. Itu dia, bocah sialan ini. Anak ini sok hebat, meremehkan kita. Beri dia pelajaran. Kak dan kakaknya merebut kuota anakku dan tak mau balikin. Kak, tolong bela keponakanmu. Katina, dia kelihatan kaya. Mungkin dia pejabat grup besar. Mereka kelihatan galak. Mending bawa adikmu dan Wani sembunyi dulu. Benar. Tenang saja, adikku tak takut pada mereka. Tadi, kamu yang menyamar jadi Bapak Direktur Rizky. Ya benar. Kak, bocah sialan ini. Kak, kok dia terlihat familiar ya? Memang agak familiar. Tapi aku yakin, Bapak Direktur Rizky sudah di pesawat. Dia pasti bukan Bapak Direktur Rizky. Bapak Direktur Rizky? Ya, Direktur Utama Grup Sukses. Orang yang paling aku hormati. Yang akan kuikuti sampai mati. Bapak Direktur Rizky. Yang paling dihormati, siap mati demi dia. Tapi tak tahu wajahnya. Memangnya kenapa kalau tak tahu? Kau pikir Bapak Direktur Rizky seperti kalian? Yang seharian di tanah, petani kerdil yang menggali ladang. Bisa ditemui siapa saja. Bocah, sialan! Meski aku tak pernah melihat Bapak Direktur Rizky, tapi aku bisa membuktikan, kau pasti bukan Bapak Direktur Rizky. Benar, siapa pun bocah ini, tak mungkin dia direktur utama. Sama sekali tak mungkin. Kalian bahkan tak pernah melihatnya. Kok bisa yakin aku pasti bukan dia? Meski tak pernah melihat Bapak Direktur Rizky, tapi aku bisa buktikan kau palsu. Karena aku punya nomor Rizky. Dan sejauh aku tahu Bapak Direktur Rizky ini sama sekali tak mungkin Bapak Direktur Rizky. Kak, ini mana mungkin?
Kak, mana mungkin? Kak, ngomong dong. Kak Tina, kok aku nggak ngerti? Mereka bukannya menelpon direktur utama. Kok HP adikmu yang berdering? Karena nomor yang mereka telepon itu nomor adikku. Hah? Adikmu itu direktur utama? Direktur utama? Nggak mungkin. Buru bata, adiknya bisa jadi direktur utama. Kalau dia direktur utama, kok kakaknya kerja bata di sini? Siapa yang atur kakak direktur utama nggak boleh kerja bata? Kakak direktur utama harus ngapain baru wajar? Nggak mungkin. Benar, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pamanku itu direktur utama. Bahkan Paman Zaki panggil dia direktur utama. Paman Zaki? Jangan-jangan Sekretaris Zaki? Daddy, Sekretaris Zaki! Zaki! Kak, jangan panik. Pasti anak ini main licik. Coba pikir. Kalau dia benar keponakan direktur utama, mana mungkin masih sekolah? Sudahlah, diam. Direktur utama! Cepat, minta maaf ke direktur utama. Direktur utama? Ini semua karena kami buta. Anggap saja kami sampah. Lepaskan kami. Direktur utama, ini semua karena kedua adik saya tak tahu diri. Tak seharusnya merebut kuota keponakan Anda. Beraninya kau menindas. Beraninya merebut kuota. Kakak, jangan pukul. Kami tak tahu adiknya yang angkat bata ternyata direktur utama. Kami kira dia mudah ditindas. Kenapa? Angkat bata pantas ditindas. Kakak Tina, tak pantas ditindas. Nanti saya pulang, akan saya ajari mereka. Biar mereka angkat bata untukmu 3 tahun. Tidak, 5 tahun. Kakak, tenanglah. Tenanglah ya. Sekretaris Zaki, Anda ke Sungai Utara. Kenapa tak kabari saya? Kabari kamu. Biar kamu hancurkan bukti ini. Kamu korupsi. Jual kuota pabrik mahal. Terima suap. Pukul pekerja. Kurung pekerja. Pelanggar privasi. Pabrik. Terlibat suap denganmu. Sebagai karyawan lama. Kamu saling tukar uang. Dan mengkhianati. Waktu Arif tahu aku inspeksi. Semua persiapan pura-pura baik itu kamu yang ajari kan? Surat dia! Usut tuntas! Dewi Tiki, Direktur Utama! Saya tak bersalah! Direktur Utama! Ini ulah kakakku. Saya tak terlibat. Direktur Utama, Anda Direktur Utama. Bisa tunggu di sini sebentar? Aku jemput ibuku. Katanya Anda penyelamat keluarga kami. Kalau tak bisa bertemu Anda, dia tak akan tenang sampai mati. Bodoh, tenang sampai mati apanya? Kok bisa bilang begitu soal ibumu? Maaf. Pertama kali ketemu, Direktur Utama jadi gugup. Sudah, Hadi. Kakak Tina masih di sini. Nanti banyak waktu untuk bertemu. Tenang saja. Kali ini, aku akan di wilayah utara tinggal sementara. Kenapa? Nggak pulang ke Kota Harum? Kak, aku sudah pikirkan. Aku mau lakukan satu hal untukmu, baru pergi. Kak, padahal aku yang mau adakan pesta untuk umumkan identitasmu. Kok sekarang malah kau bawa aku ke mall buat Indah dan anak pilih kado? Mereka benar-benar tak kurang apa-apa. Iya, aku tahu. Mereka pasti tak kurang apa-apa. Ini niat baik kakak. Mana mungkin pertama kali ketemu adik ipar dan keponakan datang tangan kosong. Gini, kau langsung bilang apa yang mereka suka. Ku beli. Aku juga. Oke, kalau gitu ke toko perhiasan, pilih perhiasan untuk mereka. Mereka itu suka barang kecil begini. Oke. Eyo. Kak, rumah di Kota Harum. Mungkin Zaki yang angkat. Aku angkat dulu. Aku tanya mereka, kapan berangkat ke Sungai Utara? Oke, kalian duluan. Halo. Gawat, Direktur Utama, Nona, Nyonya, dan Nyonya Besar hilang semua. Di rumah dan Kota Harum tak ada juga. Apa? Sekretaris Zaki, ini pesan dari Nona. Ditemukan di bawah bak tinta di ruang kerja Tuan. Ini pesan dari Nyonya. Ditemukan di laci meja riasnya. Ini pesan dari Nyonya Besar. Direktur Utama, Nona dan Nyonya pergi ke Sungai Utara mencarimu. Nenek juga ikut pergi. Keluarga Anda ini sungguh sehati.
Wajah gadis ini mirip banget sama Rizky. Apa? Ibu dan nenek juga ke Sungai Utara? Ayah juga mau di Sungai Utara buat jamuan, ungkap identitas Bibi. Sekretaris Zaki juga mau jemput kami ke jamuan. Nak, bisa tolong Bibi? Ada yang bisa aku bantu? Bibi bawa keluarga ke Kota Timur berobat. Sudah 3 hari tak makan. Ada roti dan uang di tas. Ku beri. Enggak. Roti ini tak kenyang. Bibi tak mau uangmu. Bibi cuma mau makan mie. Mie? Ada warung mie di jalan belakang. Bibi antar. Bibi, kita mau kemana? Lepasin. Aku nggak mau. Tolong, lepasin. Diam kau. Berisik lagi. Ku bunuh kau. Cepat. Gadis ini cantik. Pasti laku mahal. Cepat. Lepaskan anak itu! Lepaskan anak itu! Lepaskan anak itu! Aduh! Berani mukul aku? Ibuku suruh lepasin kakak itu! Dasar wanita sialan. Aku mendidik anakku sendiri. Jangan ikut campur. Aduh, sakit. Jawab dengan benar. Apa ini anakmu? Aduh, bukan. Kalau bukan, cepat lepaskan dia! Lepasin dulu, sakit! Lan, di Sungai Utara, belum ada yang berani ikut campur urusanku. Ku habisi kau! Beraninya menculik anak di siang bolong. Dengar ya, di sini ada CCTV. Kalian takkan lolos. Dasar jahat! Cepat lari! Tante hebat banget. Nak, kamu gak apa-apa? Mau dibawa ke rumah sakit? Aku gak apa-apa, makasih tadi. Ben juga kamu, nak. Tante, tangan tante latihan bela diri ya? Kelihatannya hebat banget. Tangan tante ini, tante angkat bata. Pasti kuat. Usir orang jahat gampang. Kebetulan, bibi aku juga angkat bata. Bibi, kamu? Iya, bibi aku. Aku ke Sungai Utara kali ini buat cari bibi. Oh ya, tante kenal dia. Namanya? Mercedes, apa-apa. Bukannya itu mobil Daddy? Sebelum nemu bibi, aku nggak boleh ketangkap. Tante punya nomor HP? Oh, 2 hari lalu adikku baru beliin. Nomornya sudah aku simpan, nanti aku hubungi. Atas jasa selamatku, aku pasti balas budi kalian. Nah, aku duluan ya. Kakak Tina, sudah selesai belanja? Direktur utama suruh jemput Anda. Belum, ada urusan. Urusan apa? Perlu kami bantu? Nggak usah. Sudah. Bisa temani kami belanja sebentar? Aku nggak tahu istrinya Rizky dan putrinya suka apa. Tolong bantu pilih ya. Baik, ayo, jalan. Bukannya Zaki itu adik sekretaris Zaki. Kok dia kenal, Tante? Daddy, kamu bikin aku kaget. Emang kamu yang bikin Daddy kaget? Atau Daddy yang bikin kamu kaget? Tahu nggak, kamu pergi sendirian lari dari kota harum. Keluarga sangat khawatir padamu. Daddy, aku salah. Tapi jangan marahin aku aja. Karena aku tahu Mami dan Nenek juga kabur. Marahin aku aja, nggak marahin mereka. Aku nggak mau. Kamu nih. Mami sudah ketemu. Ikut Daddy pulang. Nggak mau, aku belum ketemu Bibi. Nona Siti, ayo ikut kami pulang. Ibu Indah sudah di hotel. Aku belum selesaikan tugas Mami untuk memuji Bibi. Lagi pula, Mami keluar pasti juga mau ketemu Bibi. Dia bibi kamu, kakak kandung Daddy. Tak perlu ada yang mengujinya. Mengerti? Daddy, aku nggak berniat buruk. Cuma Mami khawatir. Sudah, antar Nona ke hotel. Nona Siti, jangan melawan.
Kak, tenanglah. Apapun yang Indah lakukan, aku takkan biarkan kakak menderita. Kak Tina, di mall banyak barang yang bisa dibeli. Kenapa cuma beli 2 gulung benang ini? Rizky kan kaya, pasti nggak kurang apa-apa. Aku juga bingung mau beli apa. Kebetulan 2 hari lalu aku menganyamkan sweater untuknya. Jadi kupikir buat istrinya dan putrinya. Kanyamkan 1 untuk masing-masing. Jadi hadiah pertemuan. Kak, kamu memang perhatian. Ayo. Kok mirip banget tombol telepon Nona Siti? Kakak Tina, tekan ini. Hangti. Nak, gimana? Udah sampai rumah belum? Panggil Siti saja. Siti lagi di jalan pulang. Baik. Siti, kalau udah sampai rumah, telepon Tante buat abari ya. Baik, Tante. Siti, nomornya mirip Nona Siti. Apa kakak Tina sudah ketemu Nona Siti? Kak. Tadi siapa yang telepon? Seorang gadis. Tadi dia ketemu orang. Kami bantu usir orang jahat itu. Benar kan? Baguslah, Nona Siti yang galak itu ketemu orang jahat. Orang jahatnya malah yang kena. Ayo, pulang yuk. Sini. Ayo naik. Indah, jangan marah. Kalau ibu ketemu, aku ajak kamu ketemu kakak, oke? Rizky, apa kamu benar-benar anggap aku istrimu? Berbulan-bulan, buat pesta, ungkap identitas kakakmu. Semua ini, mana yang pernah kamu tanya padaku? Aku ini apa? Kamu anggap aku hiasan, bilang pergi, aku harus pergi. Indah, dia kakakku. Kakak kandung yang kucari selama 30 tahun lebih. Dulu aku sudah salah. Tapi kali ini, aku tak boleh salah lagi. Aku tak peduli kamu mau atau tidak. Aku harus umumkan bahwa dia kakak kandungku. Aku mau semua orang tahu, dia kakak kandung Rizky. Jadi nanti meski aku tak di Sungai Utara, tak ada yang mengganggunya lagi. Rizky, kamu salahkan aku kan? Kamu salahkan aku yang ingatkan untuk tak ungkap identitasmu. Kamu salahkan aku soal kejadianmu dan kakakmu di pabrik bata. Indah, aku tak berpikir begitu. Tapi soal pabrik bata... Jangan bicara lagi. Aku tahu. Pergilah. Aku mau tenang. Berapa lama kamu mau tenang? Rizky! Indah, jangan marah. Aku udah bilang ke kakak mau kota harum. Beberapa hari ini aku ajak kamu keliling Sungai Utara. Aku juga ajak kamu ke tempat tinggal kakak dulu. Biar kamu tahu hidupnya dulu, betapa susahnya. Aku pergi dulu, Kak. Paman, jemput Bibi dan cepat pulang ya. Ibu Dalani menunggumu di rumah. Baiklah. Rizky, pulang nanti temani Indah lebih banyak. Jangan buru-buru pulang. Kak, nanti aku adakan pesta saat pulang. Aku ingin semua orang tahu identitasmu. Yang terbaik di dunia. Baik. Kakak tahu. Kakak harap kamu sehat dan keluarga rukun. Kehadiran keluarga adalah kebahagiaan terbesar di dunia. Nenek, itu rumah kakak kandung Tuan. Itu kakak kandung Tuan. Tuan karena dia berkelahi dengan Nona. Sampai Nona nangis kesal. Bikin Indah nangis. Sangat menyebalkan. Aduh, Nenek, kita sudah lihat. Ayo cepat cari Nona. Nona bilang bawa Nenek ke Sungai Utara. Harus cari dia di hotel dulu. Tak mau. Suruh dia pergi. Nenek, dia kakak kandung Tuan. Susah payah baru ketemu. Mana bisa suruh dia pergi? Aku pergi dulu, Kak. Dadah, Paman. Ya, dadah. Aduh, Nenek, perutku sakit. Mau ke toilet. Nenek di sini aja. Jangan kemana-mana. Jangan gerak. Tunggu aku.
Berhenti! Wanita jahat! Rizky, apa karena aku, kamu dan Indah Kakak tak mau karena aku, kalian berdua bertengkar. Wanita jahat, berhenti! Berhenti! Nenek tak apa. Kamu siapa? Nenek, tadi panggil siapa? Siapa wanita jahat itu? Wanita jahat? Apa wanita jahat? Lani, kita bawa nenek ini ke rumah istirahat dulu. Baik. Nenek, dari mana Nenek? Nenek namanya siapa? Mama, nenek ini kayaknya agak bingung. Nenek mungkin sakit. Orang seperti nenek, biasanya keluarganya tinggalkan nomor kontak. Kita cari. Oke. Nenek, jangan takut. Biar ku cari di tubuhmu. Apa ada nomor kontak buat hubungi keluargamu? Keluarga? Iya, keluarga. Orang yang paling sayang. Kalau nenek hilang, mereka pasti khawatir. Ibu, saya cuma ajak nenek jalan. Siapa sangka, sekejap mata, nenek dia menghilang. Di lantai, tinggal sisa kaki. Saya gitar, tapi nenek tak ketemu. Apa? Indah. Apa? Indah, jangan panik dulu. Aku suruh orang cari. Sungai Utara kecil. Pasti cepat ketemu ibu. Cepat pergi sana. Ma tahu kan nenek sakit, kok gak dihalangin? Malah biarin ke Sungai Utara. Itu kan karena... Masa aku yang salah? Ku mohon, jaga ibu agar selamat. Cuma kali ini, jaga dia agar selamat. Aku pasti temani Rizky. Temui kakak Tina. Ku mohon. Halo? Keluarga nenek kan? Ya. Anda mau berapa? Jangan sakiti ibuku. Ibu, Anda bicara apa? Aku lihat di label keran nenek ada nomor telepon. Anda tinggal di mana? Biar ku antar beliau. Anda nggak minta uang? Buat apa aku minta uang? Halo? Ya, saya cucu nenek. Makasih udah nemuin nenek. Tolong kasih alamatnya, biar orang jemput dia. Rumahku di desa. Ini aja, di stasiun bawah tanah depan gedung Sungai Utara. Aku bawa nenek nunggu kalian di sana. Ya, baik. Suara ini kok mirip tante ya? Nenek, keluarga nenek akan segera menjemput. Setelah pulang nanti, jangan main di luar lagi ya. Tina baik. Ibu, kenapa keluarga nenek belum datang menjemputnya? Sebentar lagi datang. Aduh, Bu. Ibu bikin kaget. Hana. Kak. Rizky, bukannya kamu jemput? Hana. Bukannya kamu jemput tante? Kok cepat banget pulang? Kakak. Kak. Ini Indah. Indah, ini kakakku. Kakak yang menemukan ibu. Tina baik. Tina bukan wanita jahat. Bu,
Nenek, keluarga nenek sudah datang menjemput. Ayo pulang bersama mereka. Tina ikut. Nenek, Tina bukan keluarga nenek. Tina tak ikut pulang. Kak, Indah baru tiba. Baru di hotel. Ayo, kita ke sana. Lani, ayo pulang. Kak. Sayang, apa aku salah? Ibu, pelan-pelan. Sana. Ayah, Tante tinggal di sini. Ya, di sini. Siti, cepat ketuk pintunya. Aneh sekali. Sejak nenek sakit, dia cuek pada semua orang. Kok dia suka Tante? Tante kamu itu memang mudah disukai. Cepat, ketuk pintunya. Rizky, apa kakak Pina akan memaafkanku? Tenanglah, ini salahku yang tak bisa menjembatani. Bukan salahmu. Ayo. Ya. Tante. Paman, ibu bilang dia tidak ada di rumah. Adik, kamu bilang ibumu tidak ada di rumah. Jadi dia ada di rumah atau tidak? Adik. Kakak cantik. Kamu bilang ini rumahmu. Terus ibumu siapa? Tante Siti. Maaf, salah panggil. Harusnya aku panggil Tante. Tante? Iya, Tante. Aku kangen banget. Mereka ini Tante kenal kan? Ini nenekku, ibuku, dan ayahku. Tina, kamu datang. Siti, kalian ini. Ini aku bilang, wanita pahlawan yang mengusir orang. Dan Lani, demi mengusir orang jahat, dia kehilangan tabungannya. Ternyata, tata cantik itu kakakku. Kakak Tina, maafkan aku. Masuklah dulu. Kak, maaf. Ini salahku. Menyuruh Rizky menyamar untuk bertemu kakak, itu ideku. Ini juga alasanku enggan bertemu kakak. Nona Indah. Kak, panggil saja aku Indah. Indah, mana mungkin aku menyalahkan. Rizky itu adikku. Aku tahu perasaannya padaku. Sebenarnya ini salahku selama ini. Sang 10 tahun ini, aku tak menemaninya. Kamu dan keluargamu yang memberinya cinta dan perawatan. Kak, Ibu bilang saja, ayahku orangnya baik. Bibi juga tak mungkin jahat. Tak bisa karena digigit ular. 10 tahun takut tali. Karena digigit ular, 10 tahun takut tali. Iya, Bibi, waktu aku kecil. Biar ku bilang, ini terjadi saat kami baru sukses, baru punya uang. Rizky pun makin giat mencarimu. Hampir semua jalan di kota harum. Setiap sudut bisa dilihat spanduk pencariannya. Tak lama, ada wanita parubaya membawa spanduk itu mengaku dirinya kakak. Rizky terlalu buru-buru, terlalu ingin menemui kakak. Tak periksa dulu, dia membiarkan wanita itu masuk. Ternyata, dia bersekongkol menculik Siti. Lihat. Ini, tapi aku tak apa. Itu sudah berlalu. Untung ayah datang tepat waktu. Cuma kakiku yang kebakar. Punggungnya malah luka bakar. Ya. Lani sudah selesai PR. Kursi dan bangku sudah kubawa masuk. Kak, aku, Indah dan Siti mau tinggal di Sungai Utara lebih lama. Terutama Siti, dia juga mau kerja di pabrik bata untuk cari pengalaman. Ya, Kak, aku pulang dulu ya. Besok aku datang lagi bantu Lani belajar. Rizky, kakak rasa mending batalkan pesta itu. Kak, mana bisa batalin pesta? Aku adain pesta, biar semua orang tahu kalau kakak adalah kakak kandung Rizky. Nanti tak ada yang berani ganggu kakak. Rizky, kamu beneran pikir adain pesta itu penting bang? Kalau adain, aku tetap kakakmu. Kalau nggak adain, Sekarang warga desa semua tahu aku punya adik kaya raya yang hebat. Aku sudah sangat bahagia. Oke, aku nurut kakak. Ya. Panggil semua makan. Oh, oke. Lani, Siti. Duduk. Ayo, makan. Kak, makasih. Rizky, harusnya aku yang makasih. Makasih.
sudah memberiku keluarga sebanyak ini. Ayo kita makan. Ayo, makan semua. Ayo, makan. Kak, coba ini. Kakak jago masak. Bikin banyak lauk. Makan yang banyak. Indah, makan juga.